siang Pak Doris. Selamat siang, Pak Im. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Oh, saya baik-baik saja, Pak Im. Terima kasih. Bagaimana kabarnya, Pak Im? Puji Tuhan, saya juga baik-baik saja Pak Doris. Ini saya mau minta Ya, terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktu untuk kita mau berbagi cerita bersama ini Pak ya. Terima kasih Pak oh ya. ya, Ini ya. Terima kasih juga, Pak. iya Pak Doris. Eh, apa sih yang mau Pak Doris bicarakan hari ini? Baik, Pak Im. Mungkin saya ceritakan sedikit ya, Pak Im. Iya iya Pak Doris. Ya, mungkin yang saya ceritakan ini adalah tentang masalah saya belakangan ini, Pak Im. Oke. Bagaimana Pak? Di mana saya mengalami kesulitan. Bagaimana saya mengelola kelas itu yang dengan lebih efektif, Oh. terutama dalam menghadapi murid-murid dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Itu masalah saya, Pak Im. Oh iya Pak. Jadi ini Bapak sebenarnya ingin meningkatkan kemampuan diri untuk bisa mengelola kelas begitu ya Pak. Ya, Ya, sehingga jauh lebih ya, efektif lagi terhadap murid-murid yang mungkin kebutuhan belajarnya berbeda-beda Pak. Begitu ya Pak ya. ya, betul, Pak Im. Oke Pak. Baik Pak. Ini karena percakapan kita ini sebenarnya singkat saja nih Pak ya. Percakapan kita ini Ya, singkat saja. Jadi apa sih yang Pak harapkan di akhir dari pembicaraan ini? Apa yang Pak mau dapatkan di akhir dari kita diskusi ini? oh iya, saya ingin mendapatkan solusi, Pak. Oh, Bagaimana cara mengelola kelas yang lebih baik dan efektif terhadap murid-murid dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, Pak. oke, Jadi supaya semua siswa itu dapat terlibat dan aktif dalam kelas, Pak. oke, oke, baik Pak Jauh. Jadi harapan Bapak di akhir ini Bapak bisa dapat solusi nih dari bagaimana cara mengelola kelas sehingga Ya, bisa melibatkan semua siswa bisa terlibat aktif. Begitu ya Bapak ya? ya benar sekali, Pak. Apa saja sih Pak yang Pak alami selama ini, kesulitan-kesulitan apa yang Pak alami dalam hal manajemen kelas Pak? Baik, mungkin kesulitan yang saya alami di sini, Iya. saya kira saya kesulitan menjaga keteraturan kelas saat ada murid yang butuh perhatian lebih. Nah, Oke. kadang murid yang lain jadi tidak fokus karena saya terlalu banyak memberikan perhatian pada satu murid saja, Pak. Oh. Jadi begitu ya Pak. Jadi eh, Iya, apa apa ya tadi Pak bilang bahwa ini menjaga keteraturan kelas saja ya Pak ya. Dan sulit untuk membagi waktu antara satu siswa dengan siswa yang lain begitu ya Pak ya. iya betul, Pak. Oke, Pak. Mungkin masih ada hal lain lagi Pak yang Pak pengamatan Pak ini kira-kira Ya, apa lagi yang menurut Pak menjadi kesulitan-kesulitan Bapak dalam hal manajemen kelas ini Pak? mungkin sementara itu saja, Pak. Itu saja, Pak. Oke, baik. Iya. Lalu menurut Pak Doris, ciri-ciri pengelolaan kelas yang efektif itu sebenarnya seperti apa Pak? Ya, menurut saya yaitu mungkin saya dapat memanfaatkan waktu belajar dengan maksimal, Oke, lalu menghindari pemborosan waktu serta menggunakan ya, berbagai metode pembelajaran aktif iya, supaya bisa melibatkan semua murid sehingga oke. bisa mendorong partisipasi aktif dari murid dalam berdiskusi Nah, ya. seperti kegiatan kelompok dan tugas individual seperti itu, Pak. Ini kedengarannya bagus sekali nih Pak Doris. Ini kalau sampai bisa Ya, diterapkan luar biasa nih Pak. ya, Oke Pak, jadi tadi kalau Pak gambarkan itu hal-hal yang mungkin kalau Pak bisa lakukan itu ada di angka atau level 10 ya Pak ya. Kalau semua yang Pak uraikan itu kalau bisa dilakukan ya. mungkin ada di angka 10 begitu Pak. Lalu kalau Pak refleksikan dengan diri Pak sampai saat ini kira-kira
Bapak ada di level berapa, Pak? Ya, mungkin saya ini kira-kira ya. Iya, 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 Ini Pak dari Doris. saya. Iya. Saya mungkin ada di level 6 seperti itu, Pak. Oh, oke, baik, Pak. Level 6 ya, Pak. Ini Ya. kalau begitu kira-kira setelah Pak kita coaching ini, harapan Pak bisa naik level berapa lagi nih, Pak? Ya, mungkin dengan setelah coaching ini Iya. mungkin seperti angka 8 lah, Pak. Mungkin saya ada di sana karena angka 8 adalah angka yang realistis yang dapat saya bisa capai, Pak. Tidak bisa sampai 10, Pak. Oke, oke, baik, Pak. Jadi ini bertahap dulu ya, Pak ya. Ya, Dari angka 6, setelah itu kita belajar coba untuk meningkatkan ke level 8, angka 8 itu. ya. Oke, baik Pak Doris. Lalu kira-kira apa nih langkah-langkah konkret yang bisa Pak Doris ambil dalam hal untuk menerapkan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, yang bisa memenuhi semua kebutuhan murid ini, Pak. Ya, mungkin langkah konkret yang saya akan terapkan, Ya. saya akan mulai dengan membuat rencana pembelajaran yang mencakup berbagai aktivitas untuk murid dengan tingkat kemampuan yang berbeda, Pak. Oke. Dan satu lagi, saya juga akan mengadakan sesi kelompok kecil untuk murid yang memerlukan bantuan lebih intensif seperti itu, Pak. Oke, baik, Pak. Oke, baik, Pak. Jadi kalau begitu, bagaimana sih, Pak? Bapak bisa memastikan bahwa rencana ini dapat berjalan dengan baik. Bagaimana caranya, Ya, Pak? Bagaimana caranya mungkin Bapak bisa memastikan bahwa rencana-rencana yang tadi Pak sampaikan itu dapat berjalan dengan baik? Ya, mungkin rencana saya sudah tentu saya akan memantau perkembangan murid secara berkala dan Baik. melakukan penyesuaian pada rencana pelajaran sesuai kebutuhan mereka. Itu Oke. rencana saya, Pak. Oke, Pak. Jadi dengan begitu Pak sudah menentukan rencana konkret, rencana aksi nih ya, Pak ya. Ya, Rencana ya, aksi yang mau rencana Pak konkret lakukan. ya. Oke, baik sih, Pak. Lalu menurut Pak, kira-kira siapa yang dapat mendukung Pak untuk bisa melaksanakan atau bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, Pak? Menurut Pak, siapa dan apa sih yang kira-kira tanggung jawabnya apa dari orang yang bisa membantu Pak ini? Ya. Artinya bertanggung jawab seperti itu, Pak. Oke. Ya. Mungkin saya akan bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan metode pembelajaran diferensiasi Iya, Pak. dan saya juga akan meminta bantuan Iya, Pak. dari rekan sejawat atau wali kelas untuk mendampingi dan juga menangani murid-murid dengan kebutuhan khusus. Nah, selain itu juga Iya, Pak. saya akan melibatkan murid dalam proses belajar aktif agar mereka bisa merasa memiliki tanggung jawab atas pembelajaran mereka itu sendiri, Pak. Oke, baik sih, Pak. Oke, kalau Ya, demikian berarti kalau kita sudah melibatkan orang lain dengan ya, masing-masing sudah membagikan tanggung jawabnya begitu ya, Pak ya. Lalu kira-kira bagaimana ya, cara Pak untuk memonitoring atau mengevaluasi kemajuan dari rencana ini? Caranya untuk bisa ya. mengevaluasinya itu bagaimana, Pak? Menurut Bapak? Jadi untuk memonitoring atau mengevaluasi kemajuan seperti itu, Pak. Iya, 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 Pak. Kira-kira caranya bagaimana, Ya, Pak? ya, saya bisa mengadakan sesi coaching follow up setiap Oke, bulan untuk mengevaluasi kemajuan dan menyesuaikan rencana jika diperlukan, Pak. Dan oke. saya juga akan meminta feedback dari murid atau rekan sejawat saya untuk melihat efektivitas dari metode yang saya terapkan, Pak. Baik, baik, Pak. Oke, Pak. Ini kalau saya catat ini
Berarti Pak sebenarnya sudah mulai bisa sudah menetapkan tujuan, kemudian Pak juga sudah bisa mengidentifikasi nih masalahnya apa, tantangannya apa, dan bahkan sudah bisa buat Iya, rencana aksi nih Pak. Hingga iya, melibatkan teman-teman yang lain, rekan sejawat untuk bisa menerapkan pembelajaran ini. Baik Pak, sayang sekali nih Pak, ini waktu kita tidak banyak, kita sudah di penghujung waktu nih Pak ya. Menurut Pak, ya, apa sih yang Pak rasakan setelah berbagai cerita bersama ini, Pak? ya. Mungkin yang saya rasakan saat ini, saya berbagi cerita dengan Pak, saya merasa lebih percaya diri untuk Oke, bisa mencoba metode ini. iya. Baik, Pak. Ah, ini saya percaya Pak bisa untuk mengimplementasikan rencana aksi tersebut. Jadi akhirnya saya juga juga apa ya menunggu ini hasilnya nanti ke depan ini bagaimana ini Pak. Kira-kira kapan nih Pak mau mulai menerapkannya ini kira-kira kapan Pak? Baik, mungkin Pak Im, mungkin untuk menerapkan ini, menurut saya setelah coaching ini saya akan terapkan itu Pak Im. Oke, berarti setelah coaching ini sudah bisa Ya, bisa merangkai ini gitu Pak. Ini pembelajaran ke ya, depan ini akan seperti apa begitu Pak ya. ya, Oke, baik Pak. Saya juga akan apa ya antusias ini Pak untuk bisa mendengarkan hasilnya ke depan ini Pak ya. Jadi ya. mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan kita bisa ketemu lagi ya Pak berbagi cerita nanti. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Doris. Tidak ada hal lain yang mau ditambahkan lagi Pak? Tidak ada lagi Pak, mungkin cukup Oke. sekian. Terima kasih atas bantuannya Pak Im. Sama-sama Pak Doris. Ya, Semoga ini bisa membantu dan rencananya dapat terlaksana dengan baik. ya. Oke, Terima kasih juga Pak Im. Sampai jumpa. oke, sampai jumpa Pak Doris. Selamat. Ya. Oke, oke Pak Doris. Pak Doris. Lalu kira-kira apa nih langkah-langkah konkret yang bisa Pak Doris ambil dalam hal untuk menerapkan apa ya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini yang bisa memenuhi semua kebutuhan murid ini Pak. Ya, mungkin langkah konkret yang saya akan terapkan, Ya. saya akan mulai dengan membuat rencana pembelajaran yang mencakup berbagai aktivitas untuk murid dengan tingkat kemampuan yang berbeda, Pak. Oke. Dan satu lagi, saya juga akan mengadakan sesi kelompok kecil untuk murid yang memerlukan bantuan lebih intensif seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Oke, baik Pak. Jadi kalau begitu em, bagaimana sih Pak Bapak bisa memastikan bahwa rencana ini dapat berjalan dengan baik? Bagaimana caranya nih, Ya, Pak? Bagaimana caranya mungkin Bapak bisa memastikan bahwa rencana-rencana yang tadi Pak sampaikan itu dapat berjalan dengan baik? mungkin rencana saya sudah tentu saya akan memantau perkembangan murid secara berkala Baik. dan melakukan penyesuaian pada rencana pelajaran sesuai kebutuhan mereka. Itu Oke. rencana saya, Pak. Oke, Pak. Jadi dengan begitu Pak sudah menentukan rencana konkret, nih, rencana aksi nih ya Pak ya. Rencana Ya, aksi yang mau rencana Pak konkret lakukan. ya. Oke, baik sih Pak. Lalu menurut Pak, kira-kira siapa yang dapat mendukung Pak untuk bisa melaksanakan atau bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, Pak? Menurut Pak, siapa dan apa sih yang kira-kira tanggung jawabnya apa dari orang yang bisa membantu Pak ini? Ya. Artinya bertanggung jawab seperti itu, Pak. Oke. Ya. Mungkin saya akan bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan metode pembelajaran diferensiasi, Iya, Pak. dan saya juga akan meminta bantuan Iya, Pak. dari rekan sejawat atau wali kelas untuk mendampingi dan juga menangani murid-murid dengan kebutuhan khusus. Nah, selain itu juga Iya, Pak. saya akan melibatkan murid dalam proses belajar aktif
agar mereka bisa merasa memiliki tanggung jawab atas pembelajaran mereka itu sendiri, Pak Im. Oke, baik sih Pak. Oke, kalau Ya, demikian berarti kalau kita sudah melibatkan orang lain dengan ya, masing-masing sudah membagikan tanggung jawabnya begitu ya Pak ya. Lalu kira-kira ya, bagaimana ya, cara Pak untuk memonitoring atau mengevaluasi kemajuan dari rencana ini? Caranya untuk bisa ya. mengevaluasinya itu bagaimana Pak? Menurut Bapak? Jadi untuk memonitoring atau mengevaluasi kemajuan seperti itu, Pak. Iya, iya, iya Pak. Kira-kira caranya bagaimana Ya, Pak? ya, saya bisa mengadakan sesi coaching follow up setiap Oke, bulan untuk mengevaluasi kemajuan dan menyesuaikan rencana jika diperlukan, Pak. Dan oke. saya juga akan meminta feedback dari murid atau rekan sejawat saya untuk melihat efektivitas dari metode yang saya terapkan, Pak. Baik, baik, Pak. Oke, Pak, ini kalau saya catat ini berarti Pak sebenarnya sudah mulai bisa sudah menetapkan tujuan, kemudian Pak juga Ya, sudah bisa mengidentifikasi nih masalahnya apa, tantangannya apa, dan bahkan sudah bisa buat iya, rencana aksi nih, Pak. Hingga iya, melibatkan teman-teman yang lain, rekan sejawat, untuk bisa menerapkan pembelajaran ini. Baik Pak, sayang sekali nih Pak, ini waktu kita tidak banyak, kita sudah di penghujung waktu nih Pak ya. Menurut Pak ya, apa sih yang Pak rasakan setelah berbagai cerita bersama ini Pak? ya. Mungkin yang saya rasakan saat ini, saya berbagi cerita dengan Mbak, saya merasa lebih percaya diri untuk Oke bisa Pak. mencoba metode ini. Iya. Baik Pak. Ah, ini saya percaya Pak bisa untuk mengimplementasikan rencana aksi tersebut. Jadi akhirnya saya Ya, juga juga apa ya menunggu ini hasilnya nanti ke depan ini bagaimana ini Pak. Kira-kira kapan nih Pak mau mulai menerapkannya ini kira-kira kapan Pak? baik. Mungkin Pak Im, mungkin untuk menerapkan ini, menurut saya setelah coaching ini saya akan terapkan itu Pak Im. Oke, berarti setelah coaching ini sudah bisa Ya, bisa merangkai ini gitu Pak. Ini pembelajaran ke ya, depan ini akan seperti apa begitu Pak ya. Oke, ya, baik Pak. Saya juga akan apa ya antusias ini Pak untuk bisa mendengarkan hasilnya ke depan ini Pak ya. Jadi mungkin ya. 2 bulan atau 3 bulan ke depan kita bisa ketemu lagi ya Pak berbagi cerita nanti. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Doris. Tidak ada hal lain yang mau ditambahkan lagi Pak? Tidak ada lagi Pak. Mungkin cukup Oke. sekian. Terima kasih atas bantuannya Pak Im. Sama-sama Pak Doris. Semoga Ya, ini bisa membantu dan rencananya dapat terlaksana dengan baik. ya. Oke. Terima kasih juga Pak Im. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa Pak Doris. Selamat. Ya. Oke, oke Pak Doris. Lalu menurut Pak, kira-kira siapa yang dapat mendukung Pak untuk bisa melaksanakan atau bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, Pak? Menurut Pak, siapa dan apa sih yang kira-kira tanggung jawabnya apa dari orang yang bisa membantu Pak ini? Ya. Artinya bertanggung jawab seperti itu Pak Im. Oke. Ya. Mungkin saya akan bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan metode pembelajaran diferensiasi Iya, dan Pak. saya juga akan meminta bantuan Iya, Pak. dari rekan sejawat atau wali kelas untuk mendampingi dan juga menangani murid-murid dengan kebutuhan khusus. Nah, selain itu juga Iya, Pak. saya akan melibatkan murid dalam proses belajar aktif agar mereka bisa merasa memiliki tanggung jawab atas pembelajaran mereka itu sendiri, Pak Im. Oke, baik sih, Pak. Oke, kalau Ya, demikian berarti kalau kita sudah melibatkan orang lain dengan masing-masing ya, sudah membagikan tanggung jawabnya begitu ya, Pak ya. Lalu kira-kira ya, bagaimana ya, cara Pak untuk memonitoring atau mengevaluasi kemajuan dari rencana ini?
Caranya untuk bisa Ya, mengevaluasinya itu bagaimana, Pak? Menurut Bapak? jadi untuk memonitoring atau mengevaluasi kemajuan seperti itu, Pak. Iya, 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 Pak. Kira-kira caranya bagaimana, Ya, Pak? ya, saya bisa mengadakan sesi coaching follow up setiap Oke, bulan untuk mengevaluasi kemajuan dan menyesuaikan rencana jika diperlukan, Pak. Dan oke. saya juga akan meminta feedback dari murid atau rekan sejawat saya untuk melihat efektivitas dari metode yang saya terapkan, Pak I. Baik, baik, Pak. Oke, Pak, ini kalau saya catat ini berarti Pak sebenarnya sudah mulai bisa sudah menetapkan tujuan, kemudian Pak Ya, juga sudah bisa mengidentifikasi nih masalahnya apa, tantangannya apa, dan bahkan sudah bisa buat ya, rencana aksi nih, Pak. Hingga ya, melibatkan teman-teman yang lain, rekan sejawat untuk bisa menerapkan pembelajaran ini. Baik Pak, sayang sekali nih Pak, ini waktu kita tidak banyak, kita sudah di penghujung waktu nih Pak ya. Menurut Pak, ya, apa sih yang Pak rasakan setelah berbagai cerita bersama ini Pak? ya. Mungkin yang saya rasakan saat ini, saya berbagi cerita dengan Mbak, saya merasa lebih percaya diri untuk Oke, bisa mencoba metode ini. iya. Baik Pak. Ah, ini saya percaya Pak bisa untuk mengimplementasikan rencana aksi tersebut. Jadi akhirnya saya juga juga apa ya menunggu ini hasilnya nanti ke depan ini bagaimana ini Pak. Kira-kira kapan nih Pak mau mulai menerapkannya ini kira-kira kapan Pak? Baik, mungkin Pak Im, mungkin untuk menerapkan ini, menurut saya setelah coaching ini saya akan terapkan itu Pak Im. Oke, berarti setelah coaching ini sudah bisa Ya, bisa merangkai ini gitu Pak. Ini pembelajaran ke ya, depan ini akan seperti apa begitu Pak ya. ya, Oke, baik Pak. Saya juga akan apa ya antusias ini Pak untuk bisa mendengarkan hasilnya ke depan ini Pak ya. Jadi ya. mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan kita bisa ketemu lagi ya Pak berbagi cerita nanti. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Doris. Tidak ada hal lain yang mau ditambahkan lagi Pak? Tidak ada lagi Pak, mungkin cukup Oke. sekian. Terima kasih atas bantuannya Pak Im. Sama-sama Pak Doris. Ya, Semoga ini bisa membantu dan rencananya dapat terlaksana dengan baik. ya. Oke. Terima kasih juga Pak Im. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa Pak Doris. Selamat.